Berharap bahwa pemanfaatan air itu kan sebenarnya kan diprioritaskan kan air permukaan. Tapi kan air permukaan itu kan rata-rata kan tercemar. Maka orang lebih senang ngambil air bawah tanah. Tidak terkecuali, tidak hanya rumah tangga, tapi kawasan industri pun juga ngambil air bawah tanah. Dan lebih parah lagi, kawasan industri itu ngambil air bawah tanah kan dengan sistem vakum. Dan itu kan bisa mengambil air di seputaran itu. Nah, kita pengen bahwa air bawah tanah itu juga dipakai itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, posisinya dia bisa memakai air PDAM, jadi dia bisa pakai air bawah tanah untuk kebutuhan pokoknya, ya separuhnya dia bisa nyambung PDAM untuk memenuhi kebutuhan primernya, sehingga air bawah tanah tetap bisa bertahan awet lama. Nah, kita harus menjaga air bawah tanah ini kan tidak boleh asat sampai anak cucu kita kan nggak bisa minum air bersih lagi. Yang kedua, perda ini juga kita mengimbau masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan di kali di mana, itu kan pencemaran semua. Nah, ini ada sanksi pidananya kalau orang mereka melanggar. Tapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat terhadap tidak membuang sampah di aliran sungai. Kesadaran masyarakat juga dalam rangka dia melakukan pengawalan atau menjaga sumber-sumber mata air dari penghijauan. Nggak boleh sumber mata air jadi asat, kering, karena hutannya udah habis atau pohonnya udah ditebangin. Jadi ini lebih kepada menjaga keberlanjutan atas kebutuhan air bersih di Jawa Barat. Kita punya Perda nomor 3 tahun 2024 ini. Saya kira ini perlu kita sosialisasikan ke masyarakat, agar masyarakat juga paham. Satu orang membuang sampah 1 kilo di sungai, kalau sehari kalikan 300 orang berarti 300 kilo. Dan lama-kelamaan dia akan membuat banjir, membuat aliran air akan terganggu. Iya, gitu. Nah, kalau sejauh ini efektivitas dari perda tersebut gimana, Pak? Kan perda ini kan sudah kita berlakukan ya. Dan tentu atas perlakuan ini kita kan memang sekarang selain sosialisasi juga kan monitoring. Nah, dasar perda ini juga kita akhirnya punya program Citarum Harum. Yang dulunya Citarum kota air terkotor di dunia, sekarang udah mulai bersih. Kita kembalikan marwahnya menjadi Citarum Harum dan bersih. Nah, kita juga pengen beberapa sungai di Jawa Barat yang tercemar itu juga harus kita beresin ya, baik dari sumber pencemaran itu sendiri, dia harus menggunakan IPAL AMDAL-nya untuk mengelola limbah dan tidak boleh langsung buang ke kali. Yang kedua adalah kesadaran masyarakat di sepanjang kali itu memang harus menjaga itu, tidak boleh mereka menjadikan kali tempat pembuangan sampah gitu. Ini kan ada sampah dihasilkan oleh rumah tangga maupun limbah dihasilkan oleh kawasan industri. Yang ini dua-duanya kan merusak aliran sungai dan merusak kebutuhan air baku. Kualitas air akan terganggu, terutama baku mutunya akan terganggu gitu. Berarti lebih kepada warga bantaran sungai sendiri ya, Bang, yang lebih sosialisasikan. Ya, tapi tidak hanya di masyarakat bantaran sungai, tapi masyarakat secara umum. Kan bisa saja bukan orang bantaran sungai saja yang buang sampah di sungai. Orang lewat pakai motor kan ngelempar di jembatan kan bisa. Tukang Tapi pecel habis kelar itu iya, dia buang di sungai kan di jembatan bisa. Jadi kita berharap perda dengan sosialisasi perda ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sehat dan tidak membuang sampah sembarangan di semua aliran itu menjadi penting. Nah, dengan sosialisasi ini kita berharap ada kesadaran, oh kita nanti bisa kehabisan air bersih loh kalau kita nggak jaga dari sekarang. Oh, dampak buang sampah itu tidak hanya bikin banjir loh, tapi mencemarin kualitas baku mutu airnya. Nah, ini saya kira penting. Dampak ya. negatifnya nanti yang dirasakan sendiri Anak cucu masyarakat. kita, ya masa anak cucu kita beli air lebih mahal dari bensin nanti, iya kan? Karena airnya langka, air bersihnya gitu. Ya, Oke, oke ya. makasih ya. Ayo.